sebelum kita mulai pelajaran ini, Bapak Presiden kehadirannya ya. Mau tahu siapa yang datang, siapa yang tidak datang? Baik, Seprina ada? Hadir. Sahdiati? Rahmat? Riyadi? Hadir. Dimasya? Hadir. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya hadir. Semangat kita belajar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai juga pembelajaran kita, coba kita periksa dulu rapian ini ruang kelas kita. Kalau ada sampah-sampah yang terletak, maka diantarkan atau dibuang ke tong sampah. Ya, ada? Coba diperiksa. Ada sampahnya? Ya, ada bersih semuanya. Alhamdulillah. Baik. Mari kita mulai pelajaran kita. Coba diambil dulu semua penanya sama bukunya. Masih ingatkah anak-anak Bapak apa pelajaran kita minggu lalu? Masih, Pak. Masih ingat? Masih, Pak. Tentang apa? Tentang pelaksanaan fardu kifayah. Coba siapa yang bisa mengingat apa materi pelajaran kita yang lalu poin-poinnya? Pak. Coba. Nah, kami coba berdiri sampaikan. Yang saya ingat Pak, pembahasan kita kemarin adalah tentang fardu kifayah. Materinya mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki dikafani 3 helai kain. Jenazah perempuan dikafani 5 helai kain. Ya, betul? Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan mempelajari poin berikutnya. Kalau minggu yang lalu sudah kita pelajari bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafankan jenazah, hari ini kita masuk pada materi penyelenggaraan jenazah dalam menyolatkan jenazah. Bapak minta coba amati gambar yang Bapak tampilkan di dalam whiteboard kita. Ada yang bisa menanggapi dari kedua gambar yang Bapak tampilkan ini tentang gambar pertama dan gambar kedua? Coba komen gambar pertama dulu yang Bapak minta. Siapa bisa memberi komentar? Saya, Pak. Kamu. Coba. Gambar pertama adalah orang yang mendoakan jenazah yang baru meninggal, Pak. Iya, orang yang mendoakan jenazah yang baru meninggal. Betul itu? Betul. Ya, tangan buat teman kita Budi. Inilah peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa pertama? Melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Kemudian kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap jenazah. Baik, anak Bapak sekalian, coba kita lihat ini. Renung hati. Ya, renung hati. Siapa yang mau baca? Coba ini. Ayo sekarang, Wanda. Saya tunjuk, Wanda coba. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Ayat 195. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Yakin nggak anak-anakku nanti kita akan mati semua? Yakin. Itulah namanya. Maka kita harus berenung bakal apa yang kita siapkan nanti anak-anak Bapak. Ada ilmu kita kah? Ada amal kita kah? Atau lebih banyak dosa kita atau perbuatan buruk kita? Ini yang terjadi. Maka fokuslah harapan kita. Allah jauhkan kita masuk dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas menyolatkan jenazah. Pernahkah anak-anakku ikut menyolatkan jenazah? Coba tunjuk tangan dengan anak Bapak yang sudah pernah ikut menyolatkan jenazah. Tunjuk tangan. Nah, ya bagus. Yang belum coba tunjuk tangan. Ini yang belum.
Yang belum inilah, ya. Yang sudah tepuk tangan dulu. Yang belum ikut menyolatkan jenazah belum pernah, maka dengan adanya pembelajaran kita menyolatkan jenazah ini nanti, Bapak mengharapkan kita harus bisa semua menyolatkan jenazah yang ada. Orang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Ingat ya anak Bapak ya, dengarkan baik-baik. Berhak untuk disolati. Sabda Rasulullah SAW, solatkanlah orang-orang yang mati. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana orang-orang kriteria orang yang boleh disolati orang Islam? Yang pertama apa? Baik, Pak. Kemudian kemudian sudah kemudian ini apa? Jenazah sudah berada di depan orang yang akan menyolatkan atau sudah menghadap ke kiblat. Kita masuk pada bagaimana cara menyolatkan jenazah, maka Bapak kita motivasi dulu supaya semangat, biar hilang ngantuk. Hari ini kita masuk kepada tata cara pelaksanaan menyolatkan jenazah. Bagaimana tata caranya? Pertama kita coba siapa yang bisa membaca dulu atau mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nomor satu apa? Jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat jenazah. Oke, bentar. Jenazah diletakkan di depan jemaah. Apabila mayatnya itu laki-laki, imam berdiri di dekat kepala. Dekat kepala. Dan bagaimana niatnya? Niat dalam melaksanakan sholat fardu kifayah, maka sebagaimana yang diajarkan oleh para ahli ulama kita, kemudian kita juga bermadzhab Syafi'i, ada yang tidak, tapi tidak masalah. Yang namanya niat itu adalah di dalam hati. Tapi ada lafaznya. Coba ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadzal mayyit. Arba'a takbiratin. Fardu kifayatin. Lillahi ta'ala. Lihat, kita bertakbir. Ada yang tahu nama berapa kali takbir dalam pelaksanaan sholat jenazah? Tahu Pak? Coba tunjuk tangan yang belum, Bapak minta yang belum. Coba. Berapa kali takbirnya? 4 kali Pak. 4 kali takbir. Yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Lalu takbir yang kedua membaca sholawat. Coba sholawatnya dibaca untuk jenazah laki-laki berbeda sedikit dengan perempuan. Terdapat pada tata mabutnya dengan hal biasa. Paham? Kemudian takbir yang ketiga membaca doa kepada jenazah. Siapa? Jenazah. Bapak, setelah kita mengamati kemudian apa itu pelaksanaan jenazah, bagaimana tata cara berjamaah sholat
jenazah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah. Harapan Bapak yang belum hafal bacaan-bacaan daripada pelaksanaan sholat jenazah, maka harus dihafal. Ingat, minggu depan Bapak akan tes uji satu persatu dari praktek bagaimana cara pelaksanaan fardu kifayah. Habis takbir yang keempat, kemudian setelah membaca apa tadi, doa untuk jenazah, yang ketiga ya, takbir. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan kasih tes untuk kalian dan membentuk kelompok. Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok A, kelompok kedua, kelompok B, kelompok ketiga, kelompok 4. Jadi kita bagi 4 kelompok. Yang sudah sini nanti kelompok A, kelompok 2, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Baik. Sini siapa mau ketua kelasnya, untuk kelompoknya? Nah, kamu aja sini satu orang. Ini bawa ini. Ini bahan tugas untuk berdiskusi. Nah, kamu kelompok 2, Aldi. Ya, Aldi keduanya ya. Oke. Baik, kelompok 3 atau kelompok C? Ada satu orang, ketua kelas. Nah, ini. Kemudian kelompok 4. Ada juga orang ketua kelas. Oke, ya. Baik. Sekarang Bapak minta kita bentuk seluruh ruangan ini seperti diskusi. Ayo. Bentuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Semua sudah menit. Maka setiap kelompok, baik kelompok A, B, C, dan D, mempresentasikan setiap tugas yang Bapak berikan tadi. Paham? Alhamdulillah, anak Bapak yang sayangi, hari ini kita telah mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Kita sudah tahu bagaimana lafaz niatnya, sudah tahu bagaimana bacaannya di setiap takbir. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba saya, Pak. Sholat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan sujud, tidak dengan azan dan qomah. Iya, sholat jenazah itu dilaksanakan tidak disertai dengan rukuk dan sujud, dan juga dengan azan dan iqamah. Tetapi sholat itu berbeda dengan sholat yang lain, namun dilakukan dia dengan 4 takbir. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelaksanaan fardu kifayah, khususnya menyolatkan jenazah adalah Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam surah Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Yang bernyawa itu akan mati. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatkanlah orang-orang yang telah mati." Kita sebagai umat muslim, manakala ada saudara kita atau orang Islam yang lain maka meninggal dunia, maka kita harus ikut mensolatkan. Kenapa? Karena mensolatkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah tidak dikerjakan berpahala.
ditinggalkan tidak Tidak berdosa. berdosa. Catatan dalam pelaksanaan partai yang ini mesti ada di antara kita ini yang dapat melaksanakan partai kifayah. Kemudian mayat ini juga atau jenazah itu disolati terlebih dahulu dia sudah harus bersih, sudah dimandikan, kemudian sudah dikafankan. Kemudian apa namanya, baik badannya kemudian tempatnya pun bersih, kain kafannya juga bersih. Kemudian apa lagi? Jenazah sudah berada di tempat yang akan kita sholatkan dan kita yang mau menyalurkannya sudah menghadap kiblat, berada di sisi jenazah. Bapak mau coba satu orang, siapa kira-kira yang bisa membacakan lafaz niat sholat jenazah? Ya Pak. Siapa namanya? Tahu apa ya, cuma pura-pura Bapak lihat lah. Belum tahu tak siap ini. Coba bilang apa niatnya tadi? Misalnya anak azal mengikuti arahan berarti kami kifayah kamu mendengarkan. Iya, tukang. Baik, dengan demikian maka selesai pelajaran kita pada hari ini. Tapi ingat, harapan Bapak kita mulai hari ini kita tetap pelihara keilmuan kita dan kita amalkan segala yang kita ketahui dan ikut kita berpartisipasi dalam melaksanakan sholat jenazah. Manakala ada di kampung kita atau dimanapun kita berada, ada saudara kita, ada umat Islam yang meninggal, maka kita harus ikut serta untuk melaksanakan sholat jenazah. Barangkali ini pelajaran kita pada hari ini, maka dengan harap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup pelajaran kita ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Baik, sebelum kita berdoa, Bapak akan bagi satu persatu untuk sebagai tugas atau PR kita di rumah. Bapak sudah buat poin-poinnya di sini. Ya, saya bagikan satu persatu. Sudah dapat tugas di rumah? Sudah. Bapak, itu pertemuan berikutnya di minggu depan. Kita berjumpa lagi, tugasnya dikumpul. Untuk mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita mengakhiri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Pelajaran ini Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.